Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan dari semester 3 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Awliyah, program studi Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi bakat anak. Yang pertama, mengenali dan mengoptimalkan bakat anak. Ajang pencarian bakat makin marak menghiasi layar kaca, baik di Indonesia maupun mancanegara. Mulai dari bakat bernyanyi, memainkan alat musik, melukis, menari, dan bakat secara fisik lainnya. Seringnya yang menjadi juara adalah mereka yang memiliki suara indah dan merdu alias bakat menyanyi. Entah karena mereka menyanyi yang dianggap paling menghibur atau karena yang paling banyak peminatnya. Mungkin begitulah dunia hiburan. Terlepas dari hal itu, sebenarnya bakat tidak hanya sebatas apa yang sering muncul atau sering menjadi tontonan banyak orang saja. Ada banyak jenis bakat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil potensi dan melatihnya dengan semaksimal mungkin agar bisa berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Mengingat bahwa bakat itu bisa menjadi modal penting untuk masa depan anak, maka penting bagi kita untuk mencari tahu dan mengenali potensi anak sedini mungkin. Tujuannya agar bakat yang dimiliki anak bisa semakin terarah dengan stimulasi yang tepat. Tidak sedikit orang tua yang sudah mempersiapkan masa depan anak, mengatur dan merencanakan kesuksesan mereka hanya dengan mempertimbangkan sepihak tanpa membenci porsi bagaimana minat dan potensi anak. Padahal setiap individu mempunyai kemampuan dan keahlian masing-masing yang tidak bisa kita bandingkan atau kita paksakan dengan keinginan dan harapan masa lalu orang tua yang belum terwujud. Lanjut, 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat anak. Yang pertama, faktor internal, di mana kita bisa mengembangkan yang sudah ada di dalam diri anak yang bisa kita amati dan sesuaikan berdasarkan genetik, faktor yang diturunkan atau diwariskan dari orang tua atau keluarganya, kepribadian, sifat atau karakter anak, minat, rasa keinginan yang tinggi atau gairah akan suatu hal, motivasi, berprestasi, keberanian, mengambil risiko. Dan yang kedua, faktor eksternal. Selain faktor internal, ada juga faktor dari luar yang sebenarnya belum ada di dalam diri anak. Di antaranya kesempatan dan pengalaman. Pastinya setiap bakat membutuhkan kesempatan dan pengalaman untuk mengasahnya. Misalnya aktif dalam kegiatan atau lomba berhubungan dengan bakat anak. Sarana dan prasarana, kita bisa memberikan sarana bagi bakat anak dan mengikuti les atau klub dan menggunakan jasa tenaga profesional untuk melatihnya. Tentunya komunikasi terlebih dahulu pada anak dan aturan waktu yang tidak mengganggu waktu bermain dan istirahat. Lanjut, 8 jenis kecerdasan majemuk versi Garden. Yang pertama, kecerdasan bahasa, dan yang kedua kecerdasan logika, dan yang ketiga kecerdasan spasial, dan yang keempat kecerdasan kinestetik, dan yang kelima kecerdasan musik, dan yang keenam kecerdasan interpersonal, dan yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan kecerdasan spiritual. Lanjut, faktor yang mempengaruhi bakat anak ada 5. Yang pertama, faktor genetik. Kita dapat mulai mengenali faktor otak yang lebih dominan pada anak, misalnya bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan, dan detail. Itu adalah dari otak kiri. Sedangkan otak kanannya menggambar kreativitas, seni, konseptual, dimensi, emosi, dan imajinasi.
Dan yang kedua, faktor kepribadian. Setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda yang menjadikan anak tersebut pribadi yang lebih unik. Ketiga, faktor lingkungan keluarga. Salah satu faktor yang terpenting yang menentukan perkembangan seorang anak. Dan yang keempat, faktor lingkungan sekolah. Anak dapat melihat dan menumbuhkan bakat serta minatnya dalam sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima, faktor lain-lain. Tugas sebagai orang tua atau orang yang terdekat memfasilitasi anak dengan sarana dan prasarana yang tepat agar anak dapat mengembangkan bakatnya secara maksimal. Jadi orang tua harus memahami apa yang mereka mau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.